saudara-saudara, bagaimana kabarnya? Luar biasa pastinya ya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita undang Tuhan dalam hati kita. Kita mau memuji dan meninggikan namanya. Mari saudara, kita satukan hati kita. Kita mau lebih dalam lagi dalam menyembah Yesus. Mari kita tinggikan namanya. Mari kita sembah Dia. Kita akan pujikan lagu ini. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Dari yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari saudara, kita angkat tangan kita. Kita mau lebih dalam lagi dalam menyembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita pujikan ini sekali lagi. Haleluya. Yang kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari kita angkat tangan kita. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku
Ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Amin. Sorakan nama Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari saudara, kita akan satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami ya Bapa dalam persekutuan doa. Biarlah pujian yang sudah kita nyanyikan ini bisa berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di mana kami Tuhan akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Berganti hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu ya Tuhan. Biarlah apa firman yang akan disampaikan, biarlah bisa berkenan di hati kami dan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan telinga kami ya Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan berasal daripada-Mu ya Bapa. Dan kami bisa menerimanya dengan baik. Dan kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menyambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara. Masih semangat ya? Masih dong pastinya. Tadi kita sudah menyembah, kita sudah memuji dan meninggikan nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, di sini saya mengambil tema tentang bersyukur dalam segala hal. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari saudara-saudara kita baca di Alkitab kita masing-masing atau di Alkitab kalian, ya kan? Bagi anak muda biasanya jarang gitu kan membuka Alkitab, pasti membukanya Alkitab, ya kan? Saya juga gitu. Oke, mari kita buka ayat kita di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Sudah ya? Mari kita baca bersama-sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Oke. Sudah menjadi pola dalam kehidupan kita di dunia ini. Mengucap syukur dilakukan setelah mengalami masa-masa yang sulit. Benar kan saudara-saudara? Jika masih dalam keadaan sulit, tentu sukar juga untuk bersyukur. Artinya, bersyukur tergantung pada kondisi. Tidak seorang pun di dunia ini yang tidak pernah mengalami pergumulan. Pastinya kita sebagai sesama Tuhan pasti pernah sekali kan mengalami sebuah pergumulan tentang apapun deh itu yang menjadi dilema bagi saudara-saudara yang di sana. Namun tidak peduli seberapa berat dan sulit kehidupan, kita dituntut untuk terus percaya dan mengucap syukur, ya kan? Mengapa? Pertanyaannya mengapa sih kita harus tetap dituntut supaya percaya dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun itu. Kadang kita dalam keadaan susah ya, itu kita sulit sekali untuk bersyukur gitu loh. Padahal itu sudah yang diberikan oleh Tuhan untuk kita dalam porsi kita gitu. Tuhan sudah memberikannya. Ada saatnya nanti kita bakal diberi yang lebih gitu ya. Mungkin saudara-saudara pernah berpikir gitu kan, dalam keadaan sulit, contohnya mungkin yang masih sekolah-sekolah ya, aduh kok aku gak bisa ngerjain tugas ini, gini. Tuhan kenapa engkau tidak memberikan hikmat pada saya gitu ya kan. Padahal
tidak semua dalam kesulitan itu tuh Tuhan tidak memberikan gitu loh, tidak memberkati kita gitu. Pasti Tuhan selalu memberkati kita. Makanya itu kita harus selalu bersyukur dalam kondisi atau keadaan apapun. Mungkin dari sulit, sedih, senang, dimanapun kita harus selalu bersyukur. Kita harus terapkan itu ya. Kadang-kadang ada pertanyaan, kapan sih kita harus bersyukur? Bersyukurlah dalam segala hal. Artinya bersyukur bukan hanya karena mencapai sesuatu, namun bersyukur atas setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan pada hari ini ya kan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji dan meninggikan nama Tuhan, melihat dan merasakan kasih dan kebaikan Tuhan gitu kan. Kita itu bersyukur, di sini kan dikatakan kita bersyukur bukan karena untuk mencapai suatu hal. No. Itu sangat salah sekali. Karena kita bersyukur tidak hanya waktu kita sudah mencapai suatu target atau suatu pencapaian yang sudah kita alami. Enggak. Bersyukur itu enggak harus dalam kita mencapai sesuatu gitu kan. Kita bersyukur karena diberikan kesehatan. Itu juga udah namanya bersyukur gitu loh. Kita bisa bersyukur. Kita bersyukur bisa makan tahu dan tempe. Bersyukur sekali loh ya. Banyak orang di luar sana yang mungkin, maaf ya, mungkin nggak bisa makan, susah mencari makan ya kan. Kita juga harus tetap bersyukur gitu loh. Bersyukur tidak hanya kita yang aku menang lomba, aku dapat nilai yang tinggi. Tidak harus itu. Bersyukur itu banyak hal yang simple, banyak hal yang bisa kita syukuri gitu loh. Seperti kata wali kelas saya gitu kan, pernah berkata kita itu dalam segala hal ya kan harus tetap bersyukur gitu. Makanya sini aku mau mengambil tema tentang bersyukur dalam segala hal. Mengapa sih kita itu harus bersyukur? Bersyukur adalah kunci kebahagiaan dan kedamaian hati. Bersyukur saat kekurangan akan membuat kita merasa cukup, bahkan berlimpah-limpah. Kalau kita tidak bersyukur hari ini, kita akan selalu hidup dalam kekurangan dan kekhawatiran. Iya kan? Ini dikatakan gitu. Jadi kalau kalian merasa khawatir, terus merasa tidak mau bersyukur, kalian pasti akan merasa masih kurang dan pengen lebih gitu. Kalau kita bersyukur pasti kita udah merasa cukup. Kita udah merasa, wah Tuhan berkati saya gitu. Bersyukur saat lemah akan memberikan kita semangat hidup untuk terus berjuang. Bersyukur akan menjadikan kita pribadi yang kuat menghadapi setiap pencobaan. Oke. Di sini pasti beberapa dari kalian masih bingung gitu. Bagaimana sih caranya supaya kita itu bersyukur gitu loh? Pasti ya kita sebagai manusiawi ya kan, manusia pasti punya keinginan daging yang kayak rasanya itu aduh males banget sih kita bersyukur kalau kita dalam kesulitan gitu. Kita bersyukur hanya pas waktu kita senang-senang, Tuhan terima kasih aku dapat nilai bagus, Tuhan terima kasih aku dapat uang yang banyak gitu ya kan. Oke, di sini aku akan beritahu bagaimana sih caranya bersyukur. Bersyukur tidak bisa dibuktikan hanya dengan perkataan saja ya. Bersyukur adalah ungkapan yang benar-benar berasal dari hati yang tulus. Yang pertama, percaya pada rencana Tuhan, ya kan? Jika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencanamu, harus sabar dong, ya kan? Kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak yang seiman, ya kan? Dikatakan percaya pada rencana Tuhan ya. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencanamu ya, kalian harus bersabar gitu. Mungkin itu bukan kehendak Tuhan gitu. Tuhan belum menghendaki rencana kalian. Yakini bahwa rencana Tuhan untukmu adalah
hal yang luar biasa. Tetaplah berjuang dan berserah padanya. Maka kasih Tuhan akan mengalir dalam kehidupanmu. Kita coba baca di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Oke, bisa dibuka ya. Mari kita baca bersama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Ada amin ya. Sekarang adalah yang kedua, ya kan? Fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Seringkali kita itu lupa bersyukur karena mengejar hal-hal yang belum kita miliki, ya kan? Banyak dari kalian, ya kan, kalau aku ngelihat dari teman-teman gitu, ya kan, banyak seringkali kita itu lupa bersyukur karena hal yang pengen kita capai itu belum tercapai gitu, belum kita miliki dalam kehidupan kita. Contohnya mungkin kalau kalian ada yang ikut lomba gitu ya, terus kalian masih kalah, misalnya tidak juara, kalian tuh gak bersyukur gitu loh, kayak lupa bersyukur pada Tuhan. Kalian sudah diberi pelajaran dalam mengerjakan soal-soal, walaupun akhirnya kalian tidak jadi juara, tapi kan kalian harus tetap bersyukur kan. Kita sering lupa karena kita tidak mencapai tujuan kita, akhirnya kita lupa bersyukur, ya kan, kepada Tuhan. Kita hanya akan bersyukur saat berhasil mencapainya. Nah, itu pasti kalian pada ngerasa, ya kan, kayak sudah mencapai hasilnya. Oh, aku sudah, misalnya sudah, contoh tadi ikut lomba sudah juara, aku juara 1. Itu baru kita bersyukur, mengucap syukur pada Tuhan, sujud-sujud kayak Tuhan terima kasih gitu. Tapi waktu kita tidak mencapainya, kita tidak bersyukur gitu, kita lupa akan Tuhan gitu. Padahal kalian yang udah dipimpin, kalian yang udah dituntun dalam proses kalian untuk mencapai hasil kalian itu, apapun hasilnya itu pasti sudah kehendak dari Tuhan gitu. Kalau kita gagal berarti bukan kehendak dari Tuhan, itu belum ada di porsi kita gitu. Padahal, ya kan, ada banyak hal yang kita miliki sekarang yang harus disyukuri. Kesempatan hidup, kesehatan, keluarga, berkat, dan lain-lainnya masih banyak lagi gitu. Tidak hanya untuk mencapai suatu keberhasilan. Tidak salah sih, ya kan, kita memiliki cita-cita. Namun yang menjadi masalah, kita sering membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Nah, seperti contohnya mungkin beberapa dari anak SMA mungkin ya, pasti kayak pernah mengalami lah diri kalian yang membanding-bandingkan kehidupan kalian dengan orang lain. Mungkin contohnya teman kalian mungkin yang lebih pintar gitu ya. Jadi ada satu anak mungkin ya, itu kepintarannya dalam akademik itu dia tuh kurang, masih kayak setengah-setengah gitu. Tapi dia tuh melihat temennya ada yang lebih pintar gitu kan, kayak dia tuh pintar banget, dia bisa mengerjakan soal dengan gampang, kayak lancar banget. Terus dia merasa insecure gitu, merasa kurang gitu di diri dia gitu. Kenapa sih kok aku tidak sepintar temanku ini, enak banget sih bisa mengerjakan soal dengan lancar gitu. No, itu tuh salah gitu ya. Sebenarnya kita tuh jangan suka membanding-bandingkan diri kita itu dengan orang lain. Pastinya kemanapun kalian pergi tuh ya, pasti akan ada yang lebih dan lebih. Jadi dimanapun kalian berada itu pasti akan ada yang lebih daripada kalian gitu. Jadi kalian itu lagi-lagi harus jangan lupa untuk bersyukur. Karena kalau kalian lupa bersyukur, pasti di mindset kalian itu kan kayak merasa kurang, kayak aduh, dia kok bisa lebih sih daripada aku gitu. Jadi kalian merasa khawatir, terus kalian merasa kayak kekurangan, tidak merasa cukup gitu kalau kalian tidak bersyukur. Dan yang ketiga, selalu ada hal untuk disyukuri.
Saat kita kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan pekerjaan, dan hal-hal tidak menguntungkan lainnya, pasti selalu ada hal yang bisa kita syukuri. Untuk bisa melihatnya, kita harus tetap tenang, sabar, ya kan? Ketidakpastian membawa kekhawatiran dalam kehidupan kalian. Nah, ya kan? Sekali lagi, kalau kalian khawatir, kalian tidak bersyukur, itu akan membawa rasa khawatir pada diri kalian gitu. Kalian mungkin mau healing ke sana ke sini, jadi tetap kalian tuh ada rasa khawatir gitu ya kan, tidak ada kepastian ini gimana sih kepastiannya, aku bisa juara nggak, aku bisa mencapai ini nggak. Kalau kalian tidak bersyukur, tidak berdoa, jadinya rasa khawatir kalian itu ada di dalam diri kalian dan kalian tidak merasakan kelegaan gitu. Untuk bisa melihatnya kita harus tetap tenang ya kan tadi itu. Namun dengan percaya pada janji Tuhan, kita akan selalu hidup dalam pengharapannya. Kita akan melihat mukjizat itu nyata pada waktunya. Di Filipi 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, itu tadi ayatnya. Terus kita tuh sering dibingungkan, kenapa sih sulit untuk bersyukur? Aku beri tahu caranya ya. Kenapa sih kok kita sulit bersyukur? Karena kita tuh hanya mau menerima yang baik, ya kan? Seringkali kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan karena sudah berbuat baik, jadi kita harus menuai yang baik juga. Hei, kita tabur benih gandum terbaik pun tidak ada jaminan tidak akan tumbuh lalang. Maksudnya tuh kayak hanya mau menerima yang baik bukanlah karakter orang Kristen yang sejati, ya kan? Kalian kalau hanya mau menerima yang baik-baik saja itu bukan karakter orang Kristen. Saya suka pepatah yang mengatakan harapkan yang terbaik dan bersiaplah untuk yang terburuk. Mari memiliki mental seperti Ayub saat pergumulan datang dan berbagai penjuru mata angin ia mampu berkata. Di Ayub yang kedua ayat yang ke-10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Yang kedua, tidak bisa membedakan berkat dan penyertaan Tuhan, ya kan? Suatu hal yang membuat kita sulit bersyukur adalah karena terlalu fokus pada berkat Tuhan. Jadi kalian terlalu fokus pada berkat Tuhan dan melupakan penyertaan yang Tuhan selalu berikan pada kalian setiap hari, setiap saat, ya kan? Padahal berkat atau pendapatan hanya salah satu bentuk penyertaan Tuhan. Saat kamu kehilangan pendapatan bukan berarti kamu kehilangan penyertaan Tuhan, ya. Jangan merasa kalian kehilangan suatu hal yang kalian miliki, suatu hal pencapaian yang kalian miliki hilang. Itu merasa Tuhan itu tidak menyertai kita lagi. No. Sebuah mindset yang salah itu. Tuhan itu selalu selalu menyertai kita dalam keadaan kita yang apapun gitu ya. Dalam keadaan apapun kita mungkin lagi sedih, duka, kehilangan, senang ya. Tuhan pasti selalu menyertai kita. Yang ketiga, kita lupa kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan bukan di dalam kekayaan materi, jabatan yang tinggi, ketenaran, bukan. Kunci kebahagiaan adalah bersyukur. Seringkali kita mengejar kebahagiaan dalam berbagai rupa duniawi. Karena tidak menggapainya, kita jadi khawatir dan tidak bahagia. Mungkin berpikir kalian healing, mau ke sana, kalian keluar negeri, kalian keluar kota, jalan-jalan. Tapi kalian masih dalam keadaan tidak bersyukur, terus dalam keadaan kekhawatiran. Kalian pasti kemanapun kalian pergi, kemanapun kalian liburan, healing gitu kan, pasti tidak akan merasakan kebahagiaan. Kenapa? Ya karena di diri kalian itu masih ada rasa khawatir dan tidak ada rasa syukur yang kalian miliki gitu kan. Karena kunci kebahagiaan kita adalah bersyukur. Kalau kita bersyukur, pasti rasa bahagia itu akan timbul dalam diri kalian. Tuhan selalu menyertai, memberikan kebahagiaan pada kita kalau misalnya kita berdoa dan bersyukur apapun keadaan kita. Kalian mau jalan-jalan kemana, kalau dalam keadaan bersyukur, pasti kalian akan bahagia. Memang sulit
Tapi tidak ada yang mustahil saat berserah penuh kepada Tuhan Yesus. Benar? Amin? Ada amin? Satu lagi, sekuatnya manusia yang dapat membangkitkan semangat adalah iman kepada Tuhan. Nah, jadi kalian harus memiliki iman kalian yang kuat kepada Tuhan. Itu adalah kunci untuk membangkitkan semangat kita. Karena itu marilah bersyukur dalam segala hal. Bersyukur dalam ketidakpastian, karena kita memiliki kesempatan untuk berkarya dan memberikan yang terbaik. Bersyukur dalam pencobaan, karena kita masih diberi kesempatan untuk melihat penyertaan Tuhan. Bersyukur dan bersyukur atas kebaikan Tuhan setiap saat. Apapun masalahmu hari ini, percayalah Tuhan itu baik. Selalu ada hal-hal yang bisa disyukuri atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kalian. Dan selalu jadilah positif dimanapun kalian berada, di teman kalian, di teman kantor kalian, teman sekolah kalian. Kalian harus selalu jadi positif, jadi terang dan garam dunia. Jujur memang ini tidak mudah, karena itu tetap jadikan Tuhan sebagai penolong yang sejati yang akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Percaya bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagimu. Amin. Puji nama Tuhan. Ya kan, firman Tuhan kita sampai sini saja. Firman Tuhan yang sangat singkat tapi bisa membuat kalian menjadi terberkati karena firman Tuhan ini. Dan selalu mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Jadi saudara-saudara, tetaplah bersyukur dalam segala hal dimanapun kalian berada. Sampai sini saja firman Tuhan. Terima kasih. Semoga apa yang firman yang sudah saya sampaikan ini bisa memberkati kalian semua dan kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Amin. Terima kasih. Amin. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang sudah disampaikan ini ya Tuhan, biarlah bisa menjadi dilema bagi kehidupan kami ya Tuhan. Bisa menjadi pergumulan dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi ya Tuhan, biarlah kita selalu ingat ya Tuhan, untuk kita selalu bersyukur dalam segala hal apapun yang kita hadapi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan menyertai kami ya Tuhan, yang kami tadi sudah melakukan persekutuan doa ya Tuhan. Biarlah apa yang udah disampaikan oleh hamba-Mu ini juga ya Tuhan, biarlah bisa berkenan kehidupan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah berkat ya Tuhan yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah turun dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu dan sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus inilah segala doa kami. Yang percaya katakan amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.